Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Haji Muslim, yang kami hormati bapak-bapak, para ustaz, jamaah salat subuh, serta ibu-ibu yang kami hormati, dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari tiada bosan-bosannya, tiada henti-hentinya, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia yang terus menerus Allah curahkan kepada kita, sehingga Ramadan ini kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh keindahan dan ketakwaan. Tentu semua itu adalah bagian dari karunia Allah yang mesti kita syukuri. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya, pertolongannya senantiasa kita harapkan dan kita nantikan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin membacakan pada kajian pagi hari ini, saya bacakan satu kitab Syarah Al-Hikam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Misbahul Zuhud. Ini merupakan dari sekian kitab-kitab Syarah Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah. Pada pagi hari ini perkenankan kami akan bacakan satu bab, ya, tentang babu fi dzikri khafaya al-tafihi ta'ala wa minani 'alal ibad. Bab tentang menyebutkan khafaya, hal-hal yang tersembunyi, al-tafihi, kemaha lembutan Allah dan karunia Allah 'alal ibad kepada para hambanya. Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak nampak, maka tidak semua orang itu bisa merasakan, bisa memahami kalau itu adalah bagian dari karunia, bagian dari pemberian Allah kepada hambanya. Karena hal itu sifatnya tersembunyi. Padahal yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui itu adalah min al-tafi, bagian dari maha kelembutan Allah, maha kasih sayang Allah kepada hambanya. Ada beberapa bait yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, yang dikumpulkan oleh beliau. Saya lebih condong membaca syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini karena beliau menyusun syarah Al-Hikamnya bab per bab. Kalau syarah Hikam yang lainnya itu ya bait-bait, sehingga tidak per bab dia. Jadi kadang baitnya loncat-loncat. Ini sengaja kami bacakan syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani karena beliau mengurut, ya, bait demi bait yang berkaitan dengan hal-hal yang tersembunyi, bagian daripada pemberian Allah, karunia Allah kepada para hambanya. Yang pertama, kata Imam Ibnu Athaillah, innama ja'ala ad-daral akhirata
mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah itu menjadikan alam akhirat mahallan sebagai satu tempat li jazaa'i untuk membalas apa? Ibadihil mu'minin, terhadap hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang beriman Allah ciptakan akhirat itu sebagai tempat pembalasan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, memang kenapa dengan dunia sampai-sampai Allah harus menciptakan akhirat untuk menjadikan tempat pembalasan orang-orang yang beriman? Kata Imam Ibn Athaillah dalam baitnya masih, li'anna hadhihi ad-dar la tasa'u ma yuridu an yu'tiyahu. Karena dunia ini tidak bisa menampung, tidak luas untuk bisa mewadahi menjadi tempat ma yuridu an yu'tiyahu, apa yang Allah ingin untuk membalas, memberi balasan kepada orang-orang yang beriman. Ternyata dunia ini gak cukup untuk menjadi satu tempat, menjadi wadah terhadap balasan dari diri kita karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dunia ini gak cukup. Terlalu sempit dunia ini, terlalu macam-macam, sehingga gak cukup untuk menampung segala karunia Allah untuk kita. Gak cukup dunia. Kenapa dunia gak menampung, gak bisa menampung karunia Allah sehingga Allah harus menciptakan akhirat? Dijawab lagi, wali'annahu ajjala aqdarahum an ayujaziyahum fi dari la baqa'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan kadar mereka, orang-orang yang beriman itu, untuk diberikan balasan kepada mereka di satu kampung, di satu tempat, yang tempat itu adalah tidak ada kekekalan di dalamnya. Apa yang maksud dengan kampung yang tidak ada kekekalan di dalamnya? Tidak ada lain adalah alam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kenikmatan Allah itu sifatnya abadi, langgeng, nggak akan ada hentinya. Sedangkan dunia ini ada batasannya, ada waktunya. Sehingga kalau kenikmatan Allah itu Allah berikan di dunia, dunianya habis, nikmat Allahnya nggak habis. Makanya dalam Al-Quran sering kita temukan wal akhiratu khairun wa abad. Akhirat itu lebih baik dan lebih karena kekalnya akhirat, sebagaimana kenikmatan Allah itu juga terus-menerus akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Maka dunia ini gak cukup, Pak. Itu rahasianya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam akhirat dan menjadikan tempat pembalasan kepada orang-orang yang beriman, karena kenikmatan balasan yang Allah akan berikan kepada kita sifatnya tiada akhir. Sedangkan dunia ini ada akhir, ada akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan di dunia ini Allah akan memberikannya di dunia. Terlalu kecil. Kalau Bapak Ibu melakukan satu ibadah, kemudian ketika beribadah tidak mendapatkan buah hasil dari ibadah yang kita lakukan, jangan dianggap bahwa Allah itu nggak memberikan manfaat, nggak memberikan balasan terhadap ibadah yang kita lakukan. Bukan. Itu malah Allah itu akan memberikan balasan yang jauh lebih besar ketimbang kita ditempatkan di dunia. Cuman kebanyakan kita kepinginnya sebagai manusia ini, kalau habis sholat tahajud besoknya dapat sedikit, dia pengennya kan begitu. Kalau habis sedekah mudah-mudahan sehari 2 hari rezekinya rompok. Menganggap bahwa ketika baru sedekah kemudian dapat rezeki yang lebih gede, seakan-akan itu adalah balasan dari Allah
mengetahui padahal itu semua adalah bagian dari maha kesucian Allah kepada hambanya. Apa? Misalkan sederhana, kalau setiap kebaikan yang kita lakukan, kalau setiap ketaatan yang kita lakukan di dunia kemudian Allah balas seketika itu, maka yang terjadi adalah keengganan kita, rasa malas kita untuk terus-terusan beribadah kepada Allah. Merasa bahwa ibadah kita sudah paling banyak karena dibuktikan dengan balasan Allah yang Allah langsung tampakkan setelah kita melakukan satu ibadah tersebut. Akhirnya kita akan termotivasi melakukan satu ibadah karena balasannya langsung Allah tampakkan, Allah berikan kepada kita. Lalu yang terjadi adalah kita menyembah ibadah kita, bukan yang kita sembah adalah Allah. Itu Pak Syekh Nawawi begitu. Karena itu akan menjerumuskan manusia kepada sesuatu ibadah tertentu yang karena ibadah itu dia merasakan manfaat yang begitu besar, maka tujuan utama pada seorang hamba adalah ibadah karena mendapatkan balasan yang akan didapatnya setelah melakukan ibadah tersebut. Akhirnya Tuhan dalam dirinya hilang, yang disembah adalah ibadahnya. Akhirnya Tuhannya hilang dalam ibadahnya, yang ada adalah ibadah dalam dirinya. Kenapa? Karena dengan ibadah dia merasakan kenikmatan balasan dari ibadah yang sudah dilakukan. Lupa bahwa tanpa ibadah pun, kalau Allah tidak memberikan apapun kepada dirinya, tidak ada apa-apa yang kita. Maka inilah hikmah yang pertama, bait yang pertama, Imam Ibnu Athaillah ingin setidaknya menyadarkan kepada kita bahwa di balik itu semua ada karunia Allah yang tersembunyi yang tidak semua orang bisa memahami. Baik, ini satu bait. Bait yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah, ini baru kita mulai masuk agak lebih halus lagi. Terus baitnya demikian, satu bait demi bait begitu adanya. Kata Imam Athaillah, rubbama aqtaka famana'aka. Ada kalanya Allah itu memberikan sesuatu kepadamu, famana'aka, tapi pada hakikatnya Allah itu tidak memberikan sesuatu itu kepadamu. Maksudnya apa? Kalau yang matanya merem-merem gitu ya, susah nyambung gitu lah. Ada kalanya Allah itu memberikan sesuatu kepadamu, tapi hakikatnya Allah itu tidak memberikan sesuatu itu kepadamu. Satu, wa rubbama mana'aka fa'ataka. Tapi ada kalanya Allah itu tidak memberikan sesuatu kepadamu, tetapi hakikatnya adalah Allah memberikan sesuatu kepadamu. Sulit kalau nggak dicerna pelan-pelan. Allah ngasih sesuatu kepadamu, tapi hakikatnya Allah nggak ngasih sesuatu itu untukmu. Tapi kadang-kadang Allah itu nggak memberikan sesuatu kepadamu, tapi hakikatnya Allah itu memberikan sesuatu untukmu. Ya, bisa berikan contoh supaya lebih mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang kita kalau dalam sholat lebih-lebih Ramadan, doanya paling panjang. Karena meyakini bahwa Ramadan ini segala pintu langit terbuka, ampunan Allah terbuka luas, segala hajat kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan lebih mudah untuk diijabah oleh Allah. Lalu pada kenyataannya, ibu bapak ada sekalian, dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, apakah semua doa itu sudah terijabah dalam pandangan kita? Kan tidak. Kadang kita minta dimudahkan urusan kita, kadang kita minta pekerjaan kita seperti ini, kadang kita minta urusan kita seperti ini, kadang kita minta ingin begini. Apakah semua permintaan kita yang kita panjatkan kepada Allah itu Allah berikan? Kan tidak. Nah, Imam Ibnu Athaillah ingin mengajarkan kita dengan kalimatnya begini tadi. Kadang Allah itu memberikan sesuatu kepadamu, tapi sejatinya Allah itu tidak memberikan sesuatu itu kepadamu.
dikasih rezeki yang begitu besar oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, rezekinya lancar, sehat badan. Tetapi ketika kita dilapangkan rezekinya lancar, sehat badan, ternyata dengan kenikmatan harta yang kita miliki, kenikmatan sehat yang kita miliki, kenikmatan ini ternyata tidak lebih mengenalkan kita kepada Allah. Malah kita seakan-akan harta yang sudah kita miliki itu hasil usaha yang kita miliki, yang kita lakukan. Sehat badan kita ini karena kita ngejaga pola makan, ngejaga olahraga. Maka saya wajar kalau sehat, saya rajin olahraga. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di balik sesuatu yang Allah berikan itu, pada hakikatnya Allah tidak memberikannya untuk apa itu? Dekatnya engkau kepada Allah atau mendekatnya Allah kepada engkau. Dengan apa? Dengan adanya harta yang banyak dalam diri kita, kesehatan yang ada pada diri kita, tidak menyadarkan diri kita bahwa kita ini hanyalah manusia yang gak punya apa-apa. Harta ini adalah milik Allah, kesehatan ini adalah karunia Allah. Kalau seandainya Allah cabut dari diri kita, hilang itu semua. Enggak pernah terpikir, tidak tersadarkan akan hal itu, maka itu hakikatnya adalah Allah tidak memberikan sesuatu untuk. Berbalik dengan bait yang setelahnya, kata Ibnu Athaillah, tapi terkadang Allah itu enggak memberikan sesuatu kepadamu, tapi hakikatnya adalah Allah itu memberikan sesuatu kepadamu. Apa contohnya? Ada orang, Bapak Ibu sekalian, yang sakit bertahun-tahun, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh. Tetapi selama dia sakit dalam proses berobat, kehidupannya jauh lebih berubah. Yang tadinya jarang sholat ke masjid, gara-gara sakit rajin ke masjid. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, karena sakit mengharapkan pengampunan dan dikabulkannya doa, rajin baca Al-Quran. Yang tadinya enggan sedikit sedekah, karena ingin mengharapkan pengabulannya dari Allah, dia rajin sedekah. Karena selama ini kurang rasa syukurnya terhadap nikmat sehat yang dimilikinya, karena rasa sakitnya, sehat dikit aja ngomong alhamdulillah. Dikit-dikit bangun dari tidur, astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah bisa bangun. Coba waktu sehat, begitu bangun yang dilihat alhamdulillah. Waktu sakit begitu bangun, yang pertama kali diucapkan adalah kalimatnya alhamdulillah. Kaki bisa ngelonjor, ya Allah, alhamdulillah, kaki bisa ngelonjor. Bisa jalan agak panjang, ya Allah, alhamdulillah. Semua lisannya zikir kepada Allah. Tapi kalau berbicara pengabulan doanya untuk sembuh, ternyata tidak kunjung sembuh. Kata Ibnu Athaillah, kadang Allah itu tidak memberikan sesuatu kepadamu, tapi hakikatnya Allah itu memberikan sesuatu untukmu. Apa itu? Bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk rasa dekat kita, rasa butuh kita kepada Allah, bentuk rasa penghambaan kita kepada Allah. Semua itu adalah bagian dari hakikat Allah, merupakan pemberian kasih sayang Allah kepada hamba. Karena selama ini kita baru punya konsep kalau nikmat Allah itu ketika Allah kasih baru kita ngomong, oh alhamdulillah baru dapat nikmat. Seorang yang sudah mulai mendekat, sudah mulai memahami Allah, tidak pernah akan terucap kalimat itu dalam dirinya, karena dia meyakini tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya kecuali sesuatu yang akan terjadi dan telah terjadi kepada dirinya adalah kebaikan Allah untuk dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Fatihah itu ulama mengatakan diawali dengan alhamdulillah. Bismillahnya ulama beda-beda. Kalimat alhamdulillah itu maknanya kalau diterjemahkan itu kan segala puji milik Allah. Pakai jumlah ismiyah. Ya, kata kalimat yang tidak
menunjukkan atau tidak dibatasi oleh sebuah, dia bentuknya isim kata benda, bahwa pujian Allah itu akan terus menerus ada. Lantaran apa? Kalau pujian Allah itu melekat pada lillah, kalimat untuk Allah, karena maha murahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada setiap makhluknya, maka predikat alhamdulillah itu melekat pada zat Allah. Karena tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita kecuali sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita, bukan kebaikan menurut pandangan kita. Jadi kalau selama ini kita sakit, mengeluh, nyalahkan orang, nyalahkan tetangga, nyalahkan istri, nyalahkan suami, nyalahkan ini, itu sekali lagi dalam konsep al-hikam belum sepenuhnya memahami akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak Ibu, ada orang yang masuk surga itu karena penyakit. Ada orang nanti masuk surga tanpa hisab itu gara-gara penyakit. Kenapa kok ada orang masuk surga tanpa hisab gara-gara penyakit? Karena ternyata ketika sakit tahunan, lama sekali sakitnya, bahkan menyebabkan sampai kematian. Sepanjang dia sakit, ternyata Allah mencabut, Allah menghapuskan seluruh dosanya karena penyakit yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam riwayat itu, orang yang seperti ini pada saat di akhirat bersyukurnya luar biasa. Ya Allah, seandainya Engkau tidak memberikan aku ujian sakit di dunia, tentu kenikmatan seperti ini tidak akan aku dapatkan. Tapi karena Engkau memberikan sakit sewaktu aku di dunia, sehingga aku bisa menempati kedudukan seperti ini. Aku sangat bersyukur kepada Ya Allah atas dulu penyakit yang Engkau berikan kepada aku sepanjang aku hidup di dunia. Itu Bapak Ibu sekalian. Masuk surganya gara-gara penyakit. Dia tidak pernah berkeluh kesah, yang ada dijalani mengharapkan keridhaan dari Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Ternyata sepanjang dia sakit, disitulah Allah menghapuskan seluruh dosanya, sehingga ketika dihisab dosanya sudah tidak ada lagi. Maka inilah yang disebut oleh Nabi, akan ada satu golongan dari umatku 70.000 orang itu katanya yang masuk surga tanpa hisab. Itu didasari kalau kita sudah memahami konsep ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita kecuali kebaikan yang Allah tetapkan untuk. Yang ketiga, baru kata Imam Ibnu Athaillah, mata futiha laka babul fahm. Pada akhirnya di sini, ketika telah dibukakan untukmu babul fahmi, pintu pemahaman. Kalau sudah dibukakan pintu pemahaman untukmu, fil man'i, di dalam tidak terwujudnya apa-apa yang menjadi harapan kita, tidak terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Kalau ada orang yang sudah dibukakan pintu pahamnya oleh Allah, sedangkan setiap doanya tidak dikabulkan, padahal setiap hajatnya tidak Allah ijabah, padahal setiap keinginannya tidak Allah wujudkan. Apa katanya? Adal man'u ainal qadha. Maka orang tersebut yang sudah dibukakan pintu pemahamannya oleh Allah, dengan tidak diberikannya hajatnya, dengan tidak dikabulkan seluruh atau sebagian doanya, dengan tidak ditampakkan segala apa yang menjadi keinginannya, dia meyakini ainal qadha itu adalah hakikat sebuah pemberian Allah untuk dirinya. Saya ulangi. Jadi enggak dikabulkannya doa, tidak nampaknya keinginan dan cita-cita kita. Orang yang sudah dibukakan pintunya pemahamannya oleh Allah, meyakini bahwa tidak terkabulkannya doa, tidak terwujud harapan dan cita-citanya, itu adalah hakikat pemberian Allah untuknya.
balik sama kita. Kalau kita ini kan doa, tapi nggak terijabah, doa saya nggak menjawab. Bahwa yang namanya Allah mengabulkan doa itu setiap apa yang kita sampaikan terkabul, baru kita ngomong alhamdulillah Allah kasih saya ini, Allah kabulkan doa. Padahal tidak terkabulkannya doa kita itu hakikatnya pengabulan Allah kepada kita. Inilah Syekh Nawawi Al-Bantani sekali lagi menyusun bait-bait ini ke dalam bab hal-hal yang tersembunyi yang merupakan kemahalembutan Allah yang Allah karuniakan kepada para hamba-Nya. Kemudian Imam Ibn Athaillah mengatakan, al-'ata minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Nah, ini lebih masuk lagi. Pemberian karunia dari makhluk kepada kita, pemberian seseorang kepada kita, hirman, itu menjadi penghalang kita. Kalau kita dikasih sesuatu oleh orang, itu sebenarnya menjadi penghalang kita. Wal mar'u, sedangkan tidak diberikan sesuatu oleh Allah kepada kita, ihsanun, itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Jadi memang konsepnya dari balik. Namanya hal yang tersembunyi. Kalau orang yang hatinya belum dibukakan oleh Allah, susah untuk bisa memahami. Ini kan mesti dirasa-rasain. Ilmu kayak gini ini harus dirasa-rasain. Pengalaman istilahnya itu pengalaman spiritual masing-masing. Gak bisa disamakan. Kenapa sih pemberian manusia kepada kita itu disebut oleh Imam Ibn Athaillah sebagai penghalang? Kalau kita diberi oleh orang, kita lagi sakit, kita lagi butuh duit, tiba-tiba ada orang datang ke kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, rasa syukurnya begitu dalam diri kita. Begitu kita sedang butuh kepada sesuatu, tiba-tiba ada orang ngasih sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita akan berterima kasih sedalam-dalamnya. Kita akan menyebut semua kebaikan pada orang ini karena merasa orang ini sudah memberikan pertolongan kepada diri. Betul. Ada saudara kita yang butuh duit, datang ke keluarganya ngomong gak ada, datang ke kawan dekatnya ngomong gak ada. Ada orang yang dikenalnya biasa-biasa saja, dengar kalau kita lagi butuh duit, datang dia ke rumah kita. Saya dengar bapak lagi butuh duit untuk anak sekolah dia, Pak. Ini saya ada duit, nggak usah pinjam, ini saya kasih. Apa yang kita rasakan, Pak? Syukurnya, alhamdulillah, masya Allah. Setiap hari kita sebut itu kebaikan Allah. Kata Imam Ibn Athaillah, pemberian makhluk itu adalah penghalang. Penghalang apa maksudnya? Penghalang kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak menyadari bahwa orang yang tidak begitu dekat dengan kita, orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan diri kita, tiba-tiba bisa datang kepada kita dengan memberikan pertolongan cuma-cuma. Orang yang belum dibukakan pintu pemahamannya kepada Allah akan mengatakan bahwa orang ini sangat baik, orang ini solehnya luar biasa. Padahal kalau seandainya bukan Allah yang menggerakkan hatinya menuju kepada kita, niscaya orang itu tidak akan pernah menuju kepada kita, karena kita pun tidak pernah kepikiran dengan orang itu. Bahkan dia pun kenal dengan kita sekedarnya saja. Tapi kenapa kalau orang ini bisa datang? Allah melihat ada keburukan, ada mudorot yang akan ada pada diri kita kalau itu dikabulkan untuk kita. Sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah itu ingin menyelamatkan kita dari doa kita untuk Tuhan. Karena memang kita ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ibadah kita ini kan sebenarnya belum sepenuhnya untuk Allah. Ini sekali lagi mohon maaf. Saya hanya menguraikan saja, menguraikan di situ.
Sebenarnya ibadah kita selama ini belum sepenuhnya untuk Allah. Coba kita renungkan, Ibu. Ketika kita sholat subuh di masjid, berangkat dari rumah sholat di masjid lah. Mumpung Ramadan, pahalanya gitu. Mudah-mudahan dengan Ramadan dimanfaatkan ini, Allah turunkan ampunan kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Setelah kita punya keinginan seperti itu dalam ibadah kita, begitu selesai sholat, kita juga doa kepada Allah. Doanya apa? Minta diampuni dosanya, minta dilapangkan rezekinya, minta disehatkan badannya, minta dimudahkan sakaratul maut kita. Semuanya kita minta. Pertanyaannya sekarang, mana setiap langkah yang kita langkahkan dari kaki kita? Mana setiap doa yang kita ucapkan kepada Allah yang ditujukan untuk Allah, penghambaan kita kepada Allah? Semuanya adalah ternyata ibadah yang kita lakukan, doa kita kepada Allah, semuanya mengarah kepada diri kita. Ya Allah saya, ya Allah, ya Allah saya, ya Allah, ya Allah saya, ya Allah, ya Allah saya, ya Allah. Kalau ya Allah saya, ya Allah, ya Allah saya, Allah mana? Pengakuan diri kok. Untuk Allah mana? Merasa itu. Penghambaan kita kepada Allah mana? Karena semua yang kita lakukan adalah untuk diri kita. Untuk Allah mana? Maka ini namanya ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf itu harus dirasanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kemudian apa yang sudah ada pada diri kita salah, bukan. Ya, bukan. Semuanya manusia itu berdiri di atas makomnya masing-masing. Semua orang itu akan diberikan amal sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kalau kita ini ya, saya pribadi masih awam, orang yang masih awam sekali. Ya level-level ibadah orang awam. Penghambaan saya kita kepada Allah masih level-level awam. Allah akan memahami, memaklumi. Yang lebih indahnya lagi di sini, ya, masih baik lagi. Fahuwa fi kulli dzalik muta'arrifun 'alaika wa muqbilun bi wujudil fihi 'alaika. Oh, ini yang paling indah. Itu semua kata Ibnu Athaillah. Muta'arrifun 'alaika. Allah itu ingin memperkenalkan zatnya 'alaika kepadamu. Intinya itu sebenarnya diijabahnya doa kita, Allah itu sebenarnya ingin mengenalkan zatnya kepada kita, bahwa kita ini punya Tuhan. Buktinya adalah doa kita terijabah. Kalau bukan Tuhan yang mengijabah doa kita, siapa? Jadi diijabahkannya doa kita itu sebenarnya Allah ingin menampakkan dirinya kepada kita. Satu. Bahkan tidak terijabahnya doa kita pun Allah itu ternyata ingin menampakkan, memperkenalkan zatnya kepada kita. Kok bisa doa saya ternyata terijabah? Padahal sudah saya ini, ikhtiar sudah ini, sedekahnya sudah kencang. Kenapa kok enggak? Ya Allah, masih kita mengharap kepada Allah. Allah pun ingin memperkenalkan zatnya kepada kita, bahwa saya ini adalah Tuhan kamu yang tidak bisa engkau paksa dengan doamu, tapi saya yang punya kehendak terhadap diri. Bapak Ibu sekalian, semua muaranya adalah tauhid kita kepada Allah. Tidak mempertuhankan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk dengan diri kita, termasuk dengan keyakinan kita, termasuk dengan pola pikir kita. Kita tidak mempertuhankan Allah dengan sesuatu apapun. Ternyata tidak terijabahnya doa, bahkan terijabahnya doa itu hanyalah sebagai bentuk perantara caranya Allah itu ingin memperkenalkan zatnya kepada kita. Apalagi wa muqbilun bi wujudi lutfihi 'alaika, dan Allah itu ingin menampakkan adanya kemahalembutan Allah kepada diri. Itu caranya Allah supaya menyadarkan kita dengan tidak memberikan azab kepada kita, tidak memberikan kita hidup yang paling susah juga tidak. Kalau ngomong hidup paling susah, saudara-saudara kita di luar sana yang paling susah. Jangankan untuk berbuka takjil senang-senang, untuk bisa
Tapi mereka jauh lebih mengenal Allah. Zauknya, rasa dekatnya kepada Allah jauh lebih dekat ketimbang kita. Maka kalau belajar pada saat ini, hakikat pemberian itu adalah kepada mereka. Sedangkan kita yang merasakan kenikmatan ini malah tidak merasakan itu adalah karunia dari Allah. Nah, terakhir pas jam 6. Terakhir kata Ibnu Athaillah, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Sesungguhnya yang menyebabkan engkau lelah tidak terijabahnya doa-doa kita, tidak terwujudnya harapan dan cita-cita kita, menjadikan kita putus asa, menjadikan kita pesimis, menjadikan kita lelah terhadap semua itu. Sebabnya cuma satu katanya, li'adami fahmika 'anillah, karena engkau tidak memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum mengenal Allah, karena kita belum memahami Allah, sehingga kita lelah terhadap hidup ini. Kok urip payah amat. Pagi berangkat, pulang sore, pulang malam, ya gitu-gitu aja hidupnya. Usaha apa lagi ya Allah? Sudah berobat ke sana ke sini, pasrah, enggak sembuh ya Allah, gimana? Kata Ibnu Athaillah, yang menyebabkan engkau lelah terhadap segala bentuk tidak terwujudnya harapan dan cita-citamu, bahkan tidak terkabulkannya doa-mu kepada Allah, karena engkau tidak memahami Allah. Saya ilustrasikan Bapak Ibu saya yang lebih sederhana begini. Ada anak kecil yang minta HP kepada orang tuanya. Ayah, itu teman saya, itu HP-nya baru. Kok ayah nggak berikan saya HP? Ya sudah anak, nanti minggu depan ayah berikan, ayah beliin. Minggu depan dibeliin sama ayah. Anaknya begitu dibelikan HP, maghrib main HP, isya main HP, sampai malam main HP, bahkan hampir sehari-harinya bapaknya lihat anaknya main HP. Karena orang tua ini melihat anaknya main HP terus, marah bapaknya. Hei anakku, sini HP. Mulai sekarang HP bapak tahan. Bapak gak akan berikan kamu HP lagi. Kalau kamu memang ingin main HP, nanti hari Minggu. Selain dari hari Minggu, bapak dan ayah gak akan berikan. Nangislah seorang anak. Nangis ke ibunya dulu. Begitu main keluar, lihat kawan-kawan yang lain asik dengan HP. Pulang ke rumah ngeluh kepada ibu. Ibu, ayah jahat. Ayah gak sayang. Ayah keras. Ayah begitu. Coba bapak ibu sekalian. Seorang anak mengeluhkan, bahkan menuduh ayahnya jahat, menuduh ayahnya tidak sayang. Padahal bapak ibu sekalian, tindakan yang dilakukan oleh seorang ayah mengambil HP dari dirinya, sedangkan HP itu adalah sesuatu yang diinginkan, bukan karena kebencian dalam diri seorang ayah, bukan karena amarahnya yang mendalam kepada seorang ayah, bukan, tetapi karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada anaknya, karena melihat akan rusaknya dampak bahaya pada HP ketika diberikan kepada anaknya, maka ayahnya mengambil bahkan menyita HP untuk anaknya karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada anak. Tetapi lihat sikap seorang anak kepada orang tuanya yang menuduh jahat, yang menuduh tidak kasar kepada ayah. Apa penyebabnya? Karena seorang anak tidak mampu memahami kasih sayang ayah. Demikianlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang menuduh ya Allah, udah menggana-menggana amat si Allah. Padahal kata Allah, ini bentuk kasih sayangku kepadamu. Tapi lagi-lagi kita tidak mampu memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa kami sampaikan. Baik-baiknya ya sebenarnya masih cukup agak
banyak bait-baitnya ini, tapi namanya kalau terlalu panjang juga khawatir lebih kalau ini ayat jelas itu kalau pertemuan nanti gak ada yang masuk. Tapi setidaknya kalau sedang mudah-mudahan sampai ke rumah, sampai besok-besok akan terus bersatu dalam hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah yang Maha Pengampun. Berikutnya apa? Biasa saja tanya jawab. Insyaallah. Apa langsung tutup atau tanya jawab? Ada yang mau tanya Pak? Silakan. Monggo Pak. Yang ada yang ingin di sharing-sharingkan, didiskusikan, monggo kami persilakan. Ibu-ibu juga boleh kalau lagi bertanya, monggo Bu. Ini Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Ayo. Kita sebagai hamba Allah dan manusia ya, sering suuzon terhadap Allah. Untuk menghilangkan hal seperti itu Pak Ustadz, gimana Ustadz? Banyak suuzon. Gitu aja. Ya itu aja. Ada Pak lain Pak, biar sekalian saya jawab. Saya sharing-sharingnya biar sekalian. Kalau ada monggo ya Pak. Saya sampai Islam. Ibu bapak tadi Pak Haji Muslim bukan bertanya sebenarnya. Beliau ini menyampaikan keluh kesah. Jadi saya juga tidak menjawab gitu. Bagaimana supaya kita ini tidak seuzon sama Allah? Mohon maaf, di dalam bait al-hikam ini ternyata saya temukan tentang sikap husnuzon kita kepada Allah. Nah, ada bab sendiri sebenarnya di sini tentang husnuzon kita kepada Allah. Dalam sekali itu ternyata. Tapi saya ingin, karena yang ditanya caranya kayak mana gitu kan, caranya kayak mana. Ini memang kadang kita segala sesuatunya adalah karena kita terhijab. Kita ini kan tertutup sama Allah. Ini sebenarnya yang menjadikan kita berpikir negatif, berpikir buruk. Saya sederhanakan begini. Bapak-bapak, ketika melihat ada orang jalan ke masjid, lewat masjid serangan-seronong, paling ketemu pas orang tahlilan tetangganya tinggal baru kelihatan. Yang ada dalam diri kita ini orang rumah samping masjid, nggak jalan ke masjid, padahal tinggal selangkah doang, nggak berat sebenarnya. Tapi kok nggak ke masjid? Orang ini paling kalau kumpul-kumpul masyarakat, ini kalau ada tahlil, kalau nggak tahlil nggak mau. Kenapa kok kita punya pandangan seperti ini? Karena kita terhijab. Kita ini tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup di pengetahuan kita terhadap diri orang ini. Coba kalau kita tahu orang ini, tahu apa yang terjadi pada dirinya, tahu apa yang ada, apa yang dirasakan oleh orang ini, sikap suuzon itu akan hilang dalam diri kita. Itu sebenarnya kita ini adanya suuzon kita itu sama Allah. Karena kita tertutup dari Allah, kita ini terhijab dari Allah. Itu yang menjadikan kita banyak suuzon. Coba kalau kita tahu orang ini yang ke masjid, orang ini ke tahlilan, kalau kita hubungannya baik, dekat, sering WA-an, sering ngobrol, orang ini kan akan cerita ke kita. Saya nggak ke masjid. Alasannya karena saya itu begini-begini misalkan. Kalau saya ke masjid, itu mudorot saya. Karena saya sering kencing. Saya kencingnya ini gitu. Sering besar. Kalau saya ke masjid nanti takut ngerembes ke sajadah. Maka saya lebih memilih diri untuk sholatnya di rumah. Takut nggak enak kalau di masjid nanti sebelah samping sholat saya terganggu. Sajadah juga nggak mungkin bisa dielap satu begitu. Pastikan dielap satu sajadah. Karena kita nggak tahu
Tapi saya ingin kasih oleh-oleh Pak ya. Saya ingin kasih amalan supaya hati kita ini pintu makrifatnya dibukakan oleh Allah hijabnya. Ini saya temukan dalam kitabnya Abdul Asy'ari, dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudsiyah. Beliau menceritakan satu riwayat, ada seorang tokoh sufi dari Thariqah Syadziliyah namanya Muhammad Al-Qattani. Beliau pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Ketika mimpi ketemu Rasulullah, Muhammad Al-Qattani minta didoakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'uni ayyuhiyallahu qalbi. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku supaya Allah itu menghidupkan hati, supaya aku lebih mengenal Allah. Dijawab oleh Rasulullah, faqul fi kulli duburi salatin qabla al-fajr 40 marratan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta yuhyillahu qalbak. Kata Rasulullah kepada Muhammad Al-Qattani, baca ini sebelum sholat subuh 40 kali. Bacaannya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Dibaca 40 kali sebelum kita sholat subuh. Sambil sholat sunnah, nunggu jamaah selesai, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mudah-mudahan sebelum sholat subuh 40 sudah selesai. Rutinkan itu setiap subuh. Kata beliau, Allah akan menghidupkan hati. Insya Allah nanti semuanya terasa indah. Insya Allah semuanya enteng, insya Allah semuanya akan terasa enteng. Insya Allah. Saya akan mengatakan saya ingin menyampaikan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Bapak Ibu nanti akan merasakan itu semua. Itu yang diajarkan oleh Thariqah Syadziliyah untuk membukakan hati kita yang penuh dengan hijab ini. Nah, demikian kurang lebih. Cukup Bapak Ibu sekalian? Ya, cukup. Alhamdulillah. Kalau cukupnya kencang ini berarti sudah nggak perlu lama-lama. Baik, kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannan ya Mannan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidina wa li qarabatina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin wal mu'minina innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan wa 'allimna bima yanfa'una وانفعنا يا رب بما علمتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين. اللهم اهدنا فإنك خير الهادين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا يا الله، افتح لنا يا الله فتوح العارفين، افتح لنا يا الله فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.